Jalan-jalan ke Rawasari, bertemu Atang dan si Anjar. Perkenalkan, saya Puro Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo sobat belajar yang ada di rumah, senang sekali Kak Puro bisa menyapa kembali sobat belajar. Sobat belajar, di bahasa Indonesia terdapat sekali berbagai kata dan terdapat perubahan fungsi dari misalnya kata kerja bisa berubah menjadi kata benda tergantung imbuhannya. Dia mendapatkan imbuhan awalan apa dan imbuhan akhiran apa, itu akan membedakan setiap imbuhannya antara imbuhan ber, an, terus tambah imbuhan i juga akan memengaruhi maknanya. Nah, berbicara mengenai kata yang diberikan imbuhan, di belakang kakak di monitor ini ada kata yang sudah memiliki imbuhan, yaitu adalah kata ini. Nah, kira-kira dibacanya apa nih? Apakah berevolusi atau memiliki makna yang lain? Nah, jika misalnya sobat belajar mengatakan kata ini adalah berevolusi, ya benar. Namun jika ada sobat belajar yang mengartikannya dengan kata yang lain juga benar. Kira-kira artinya apa? Kira-kira artinya akan berbeda loh dengan pemisahan imbuhannya. Kalau imbuhannya dipisahkan dengan B dan E, itu akan berevolusi. Sementara jika dipisahkan dengan ber, akan berevolusi. Nah, maknanya jadi beda kan sobat belajar. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita mengubah imbuhannya dengan memberikan tanda jeda ber, kata dasarnya adalah evolusi. Yang tentu saja berbeda maknanya dengan pemotongan imbuhan yang kedua, yaitu yang memiliki makna revolusi. Nah, evolusi dan revolusi memiliki makna yang berbeda. Ini tergantung dari mana sobat belajar memisahkan imbuhannya atau memisahkan awalan katanya. Apakah mendapatkan imbuhan be atau mendapatkan imbuhan ber. Dan yang memisahkannya adalah tanda baca ini. Nah, tanda baca ini. Kalau misalnya banyak sobat belajar yang mengatakannya ini strip kan? Padahal sobat belajar tahu tidak sih kalau strip itu adalah bahasa Inggris atau istilah asing seperti itu, dan ini bukanlah bahasa Indonesianya. Nah, pertanyaan kedua, apakah sobat belajar tahu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia juga terdapat loh tanda baca yang sama dengan tanda hubung ini, dia memiliki panjang yang berbeda, yang sedikit lebih panjang. Apakah sobat belajar pernah memperhatikannya, atau ini yang benar panjangnya sedikit atau panjang sekali ya, panjang pendek atau panjang ya, atau apakah berbeda atau apakah sama saja panjangnya segini atau segini? Apakah sobat belajar tahu? Nah, jika misalnya sobat belajar masih bingung tentang kedua tanda baca tersebut, namun sering sekali menemuinya, maka jangan kemana-mana karena kakak akan menjelaskan secara rinci bagaimana memisahkan dan membedakan penggunaan dari dua tanda baca tersebut. Jadi, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo sobat belajar, kembali lagi bersama Kak Puro. Nah, tadi kita sudah membahas pemotongan dan pemenggalan kata berevolusi dan juga dengan imbuhan ber dan juga imbuhan be, seperti itu, yang memiliki makna berbeda. Yang pertama adalah tentang evolusi dan yang kedua tentang revolusi. Nah, sebenarnya di sini Kak Puro mau menjelaskan apa sih sobat belajar? Nah, yang akan Kak Puro jelaskan adalah tanda baca. Nah, yang akan Kak Puro jelaskan adalah tanda baca yang pertama adalah tanda penyingkat atau disebut juga dengan apostrof. Apostrof ini itu adalah tanda petik satu tunggal di dalam penulisan bahasa Indonesia. Sobat belajar pernah menemukannya? Misalnya seperti ini. Penulisannya misalnya seperti ini. Misalnya tulisannya seperti ini. Misalnya
Nah, misalnya ada tahun, lalu di atasnya ada tanda penyingkat seperti di atas. Nah, apakah sobat belajar pernah menemukan seperti itu dalam penulisan atau dalam sebuah teks? Nah, ternyata sobat belajar, penggunaan dari tanda penyingkat ini memiliki aturan tertentu dan kapan saja sih kita boleh menggunakannya. Jadi sobat belajar, kalau misalnya sobat belajar ragu, sekarang sobat belajar harus tahu bagaimana cara penggunaannya, dan jika sobat belajar belum tahu, sobat belajar akan menjadi tahu. Ini dia. Nah, ini dia. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata tertentu dalam sebuah kalimat gitu kan. Dan ini bisa digunakan untuk menyingkat angka tahun dalam konteks tertentu. Nah, di sini ada penyingkatannya ya, penghilangan bagian kata dan bagian angka tahun. Contoh, kan. Ini mendapatkan tanda penyingkat di atasnya yang lahir dari akan, atau yang sebelumnya adalah akan bentuk awalnya. Lalu yang kedua adalah kan di belakang. Ini bukan akan, karena ini pasti bukan. Contoh misalnya, mereka sudah datang kan? Nah, itu artinya mereka sudah datang bukan gitu. Nah, itu dipersingkat gitu. Jadi kan ini lahir dari penyingkatan menggunakan tanda baca penyingkat. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah lah. Lah ini adalah penyingkatan dari kata telah seperti itu, dan ini bisa digunakan. Jadi kalau misalnya sobat belajar menemukan tulisan lah lalu diberikan tanda penyingkat atau apostrof atas, berarti itu artinya adalah lah seperti itu. Nah, ini contoh dari penulisan pada angka tahun ya. Pada angka tahun di sini ya. 5, 2, 13 maksudnya adalah pada tanggal 5 bulan 2 tahun 2013. Seperti itu ya, pada bulan 5 tanggal 5 bulan 2 tahun 2013. Oke, seperti itu. Dan biasanya penulisan ini adalah bergaya informal, jadi bukan bergaya formal. Jadi ini bisa dikatakan kurang baku ya sobat belajar jika menggunakan penulisan ilmiah. Jadi ini bergaya informal ya. Jadi sobat belajar kalau misalnya menuliskannya untuk keperluan akademik atau misalnya untuk tulisan akademis, itu sobat belajar hindari penulisan seperti ini karena ini penulisannya bergaya informal atau tidak baku ya. Jadi ini gaya tidak baku ya. Oke, ini ya tidak baku ya sobat belajar. Oke, itu dia aturan dari tanda penyingkat atau apostrof. Nah, selanjutnya adalah tanda hubung. Nah, tanda hubung ini adalah tanda strip yang biasanya banyak orang katakan tanda strip, namun memiliki kepanjangan yang tidak lebih dari tanda pemisah tadi. Jadi berbeda antara tanda hubung dan tanda pemisah. Kalau misalnya tanda pemisah itu lebih panjang daripada tanda penghubung. Jadi kurang lebih misalnya tanda penghubung panjang seperti ini, berarti sobat belajar menulisnya harus agak panjang seperti ini. Nah, untuk kepanjangannya tersendiri itu berbeda-beda ya, tidak ada standar bakunya, namun harus dibedakan antara tanda hubung dan tanda pemisah seperti itu. Nah, ini adalah tanda hubung, ini tanda pemisah. Tanda hubung dan tanda pemisah seperti itu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih penggunaan dari tanda hubung itu. Oke. Nah, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, sobat belajar pernah tidak sih membaca sebuah buku yang mana di buku tersebut atau di bagian halaman tertentu ada tulisan yang di ujungnya itu diberikan tanda seperti ini. Tanda hubung seperti ini. Nah, ternyata itu menggunakan kata yang terpisahnya itu dihubungkan dengan baris yang baru namun masih menjadi satu kesatuan. Nah, itu menandakan dia itu terpisah oleh pergantian baris seperti itu supaya membuat rapi atau sejajar di sebelah kanan bukunya atau halamannya seperti itu. Nah, ini menggunakan tanda hubung, jadi bukan tanda pemisah karena ini maksudnya berhubungan. Jadi kata ca dan ra itu berhubungan dan dipisahkan itu berdasarkan pembagian suku katanya. Jadi ini dibaginya berdasarkan atau dipisahnya berdasarkan suku katanya ya.
Nah, dipisah berdasarkan suku kata. Nah, itu dia, dipisahnya berdasarkan suku kata. Sama dengan contohnya ini, di samping cara lama diterapkan juga cara baru, ca dan ra. Suku kata pertama ca dan suku kata kedua ra. Sama juga dengan rumput. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rum dan put. Itu adalah pembagian dari suku katanya, dari kata rumput. Nah, hal itu pun berlaku kepada kata mengukur, dari kata meng dan ukur. Dan ini pun sama dengan kata me dan ngukur. Itu juga boleh. Me dan ngukur. Jadi boleh untuk membaginya boleh mengukur atau me dan ngukur. Seperti itu. Jadi berdasarkan pembagian suku kata, pemenggalan katanya. Nah, selanjutnya tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh kata ulang yang paling sering kita ketemu dalam kehidupan, contohnya misalnya kupu-kupu, kura-kura. Nah, itu adalah salah satu bentuk kata ulang ya, sobat belajar, karena katanya diulang. Kata ulang bisa menjadi kata ulang bentuk sama, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang berubah bunyi, seperti itu. Contohnya ini adalah kata ulang murni dan juga kata ulang berimbuhan ya. Nah, anak-anak. Lalu misalnya kupu-kupu ya. Lalu ini kata ulang berimbuhan, berulang-ulang. Nah, ini menggunakan tanda hubung, kemerah-merahan. Lalu yang keempat, misalnya kata ulang berubah bunyi. Contoh, misalnya warna-warni. Nah, ini adalah penggunaan dari kata hubung di unsur kata ulang ya. Kata ulang berubah bunyi, seperti itu. Ini kata ulang asli, kata ulang berimbuhan. Yang ini berubah bunyi. Itu, oke. Nah, selain itu, tanda hubung juga dipakai untuk memisahkan tanggal dan untuk mengeja suatu kata. Seperti pada contoh berikut. Nah, di sini ada tanggal, pada tanggal 11 dipisahkan dengan bulannya menggunakan tanda hubung dan dipisahkan dengan tahunnya dengan tanda hubung. Atau misalnya untuk mengeja, misalnya kata panitia dieja, nah itu juga dipisahnya dengan tanda hubung, jadi bukan tanda pemisah ya. Meskipun untuk mengeja, namun itu maksudnya menghubungkan, jadi kenapa menggunakannya tanda hubung, seperti itu. Lalu tanda hubung juga diperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini nih, yang tadi, yang kata atau ungkapannya di sini maksudnya ingin membicarakan berevolusi atau berevolusi. Nah, contohnya kata berevolusi tadi, bandingkan dengan di sampingnya. Ini kalau misalnya tidak ada tanda hubung, ini tulisannya akan memiliki kesamaan ya dengan berevolusi yang di sebelahnya. Seperti yang tadi ya. Nah, ini jika tidak menggunakan tanda hubung, maka penulisannya sama. Namun dengan ada tanda hubung, ini maksudnya adalah penekanannya. Jadi sobat belajar misalnya membuat sebuah tulisan yang ingin menekankan berevolusi, itu boleh dipisah ber spasi evolusi karena menekankan evolusi. Sementara jika sobat belajar ingin membuat tulisan lain dan menekan kepada revolusi, maka imbuhannya adalah be dipisahkan dengan tanda hubung. Nah, contoh mengukur dan juga mengukur. Nah, ini kan berbeda ya perpotongannya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah contoh untuk memperjelas ungkapannya. Contoh yang pertama di sini adalah 25 ribuan gitu kan. 25-nya dikali 1000 jadi 25 ribuan. Sementara yang sebelahnya adalah 20-nya 5 ribuannya berjumlah 20. Sementara yang sebelumnya itu 1000-annya berjumlah 25. Bisa dilihat sendiri perbedaannya. 25 ribuan gitu kan. Maksudnya itu 1000-nya adalah 25. Sementara yang kedua 5.000-nya ada 20. Makanya tulisannya 25 ribuan. Seperti itu berbeda kan pemenggalannya. Oke. Lalu yang ketiga 23 per 25 seperti itu. Nah, sementara yang di sampingnya 20
3/25. Nah, berbeda kan? Jadi, itulah pentingnya penekanannya. Jadi, kalau misalnya sobat belajar ingin melakukan penekanan dan ingin mengkhususkan makna, bisa menggunakan tanda hubung tersebut. Oke. Lalu selanjutnya, tanda hubung juga dipakai untuk merangkai, gitu kan? Merangkai apa? Contoh misalnya se-Indonesia, se-Jakarta, misalnya, atau se-Jawa Barat, seperti itu. Nah, di sini digunakan untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Nah, se di sini maksudnya adalah seluruh Indonesia, seperti itu. Karena dipisahnya dengan tanda hubung. Dipisahnya dengan tanda hubung dan setelahnya diikuti dengan huruf kapital. Nah, seperti itu. Dan juga contohnya untuk memisahkan angka. Jadi untuk misalnya ke 1 dipisah ke tanda hubung, lalu ke angka satunya ke 1, atau misalnya ke 4 ya ke 4, seperti itu. Nah, itu dipisahnya dengan tanda hubung. Lalu juga dengan tahun, misalnya tahun 2000-an. Nah, 2000 tambahan. Nah, ini 2000-an. Nah, ini juga contohnya 1950-an. Nah, kalau misalnya ditulis dengan huruf, maka tulisannya adalah 1950-an gitu kan. Yang bawah 2000-an, tahun 2000-an. Seperti itu, tahun 2000-an. Seperti itu, oke. Nah, itu ya. Nah, lalu kalau ingin ditulis menjadi angka seperti apa? Dan dipisah dengan tanda hubung. Supaya jelas, oh maksudnya 2000-an, 1950-an. Nah, ini dia. Kata imbuhan singkatan yang berupa huruf kapital. Contoh, hari H, tip X, lalu juga misalnya ber-KTP di SK-kan gitu kan. Maksudnya diberikan surat keterangan. Ini menggunakan tanda pemisahnya yaitu tanda hubung ya. Nah, ber-KTP di SK-kan misalnya. Seperti itu. Itu harus menggunakan tanda pemisah. Atau misalnya ber-KK misalnya. Jadi misalnya tanda hubung KK, kartu keluarga, seperti itu. Nah, ini contohnya. Lalu dengan kata ganti Tuhan. Nah, ini juga dipisahnya dengan tanda hubung karena setelahnya N-nya itu, nya-nya ini adalah pengganti Tuhan, yang mana Tuhan ini penulisannya harus kapital. Maka N-nya harus kapital dan mu-nya di sini harus kapital. Ini boleh penulisannya dipisah seperti ini. Nah, untuk juga huruf dan angka, contohnya D3, S1, S2. Oke. Namun sobat belajar ada pengecualian. Misalnya untuk melambangkan jumlah huruf misalnya. Nah, misalnya untuk melambangkan jumlah huruf nih, misalnya adalah, nah di sini contohnya adalah BNP 2 TKI. Nah, angka 2 di sini bukan untuk menunjukkan adanya huruf dan angka. Namun di sini penggunaannya adalah melambangkan jumlah huruf seperti yang sudah kakak bilang. Nah, 2 di sini ini maksudnya P-nya terdapat 2. BNP 2 TKI disingkat adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan. Jadi P-nya ada 2, Tenaga Kerja Indonesia. Gitu maksudnya. Contoh LP3I. P-nya ada 3, maksudnya pendidikan, pengembangan profesi. Oke, dan yang terakhir adalah P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari pengecualian antara pemisah antara huruf dan angka, yang mana si angkanya ini melambangkan jumlah hurufnya, seperti itu. Jadi misalnya P-nya ada 3, misalnya P3 gitu kan, itu boleh. Misalnya P3 apa, seperti itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya itu memisahkan antara huruf dan angka, itu harus dipisah menggunakan tanda, atau boleh dipisahkan dengan tanda hubung. Seperti itu. Contohnya tadi S3 atau misalnya D4. Nah, itu boleh. Seperti itu dipisahkannya. Seperti itu ya sobat belajar.
Nah, ini juga tanda hubung dipakai untuk merangkai istilah asing yang mendapatkan imbuhan, baik istilah asing atau juga dengan bahasa daerah. Di sini bisa dilihat ya. Contohnya adalah bahasa Jawa, yaitu disowani, yaitu mendapat imbuhan di dan mendapat imbuhan i, artinya didatangi di sini. Lalu di sini di backup. Nah, kita sering sekali kan menggunakan kata di backup atau untuk dibantu dari belakang ya. Karena mungkin backup ini belum ada padanannya, jadi masih menggunakan bahasa asing, istilah asing seperti itu. Jadi ditambahkan imbuhan di supaya maknanya berubah jadi pasif gitu, maksudnya dibantu seperti itu. Namun padanannya belum ada ya. Nah, itu boleh. Nah, dipisahkan dengan tanda hubung, namun huruf kata setelahnya atau istilah asingnya, baik istilah asing ataupun kata atau istilah dari bahasa daerahnya dimiringkan karena itu bukan bahasa Indonesia. Contoh merecall seperti itu juga dimiringkan tapi dipisahkan dengan tanda hubung seperti itu. Nah, di sini tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Bentuk terikat yang menjadi objek bahasan maksudnya apa di sini? Misalnya kita ingin membahas pasca, sementara pasca ini adalah objek terikat. Contohnya nih, dia adalah pasca sarjana, pasca sejarah. Nah, itu kan harus digabung ya ketika menuliskan kata pasca itu harus digabung. Nah, sementara kita ingin menekankan kata pascanya di sini. Maka itu harus diberikan tanda pemisah karena pasca itu adalah bentuk terikat atau kata terikat. Contoh juga misalnya kata pra, misalnya pra aja kita, misalnya pra sejarah, pra kerja. Nah ini juga dipisahkan dengan tanda penghubung ini ya. Tidak menggunakan tanda petik. Nah ini pra-nya dipisahkan oleh tanda hubung seperti ini. Dan misalnya di sini adalah penekanan kata isasi. Nah, di sini juga diberikan tanda hubung atau misalnya kita ingin menekankan kata atau imbuhan awal misalnya ber. Nah, ini diberikan tanda pemisah yaitu dengan tanda hubung. Dengan tanda hubung ya, ber. Imbuhan ber, ini namanya prefix ber, prefix meng. Lalu juga misalnya terdapat misalnya infix atau imbuhan tengah-tengah misalnya an. Lalu juga misalnya ada imbuhan akhir atau surfix yaitu an gitu kan atau i. Nah itu juga diberikan tanda hubung seperti itu. Dan selanjutnya misalnya sobat belajar ingin misalnya menulis atau menekan kata isme. Misalnya kapitalisme, silogisme atau misalnya atau misalnya yang lain sebagainya yang ada kata ismenya seperti itulah pokoknya. Nah itu dipisah dengan kata hubung sebelumnya seperti itu. Radikalisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Nah sementara tanda pemisah itu fungsinya berbeda dengan tanda penghubung seperti itu. Kalau misalnya tadi tanda pemisah untuk misalnya memisahkan tanggal seperti itu kan, lalu juga untuk memisahkan ejaan dan juga apostrof itu untuk menyingkat tahun, sementara tanda pemisah ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan ketika sobat belajar menuliskannya panjang itu berarti tanda pemisah ya, bukan tanda hubung. Kita akan lihat penggunaannya. Ini dia. Nah, ini dia tanda pisah ya, sobat belajar. Nah, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Maksud dari penjelasan di luar bangunan kalimat ini yang maksud bukan termasuk susunan katanya atau susunan tata bahasanya. Misal seperti ini. Kemerdekaan bangsa itu, susunan atau bangunan kalimatnya adalah kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Misal seperti itu susunan kalimatnya. Namun di sini ada keyakinan dari si penulis bahwa si penulis yakin bahwa
memang benar-benar kemerdekaan bangsa itu tuh diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri ya, bukan bantuan negara lain. Nah, di sini diberikan penekanan oleh si penulis di sini. Karena misalnya tidak dipisahkan dengan tanda pisah ini akan merubah struktur bahasanya dan ini bisa menjadi bahasa yang tidak tepat. Contoh, misal kemerdekaan bangsa itu di sini adalah sebagai subjeknya. Lalu mendapat predikat diperjuangkan seperti itu. Sementara di sini ada kata saya yang tidak dipisahkan sebelumnya kemerdekaan bangsa itu koma di situ kan. Kalau misalnya dipisahkan berarti yang menjadi subjek adalah saya. Sementara yang tidak dipisahkan kan. Karena memang yang menjadi subjeknya atau jadi fokus pembahasan atau kalimat inti dari tulisan ini adalah kemerdekaan diperjuangkan seperti itu kan. Makanya dipisahkan dengan tanda pisah, memasukkan bangunan kalimat baru di dalamnya. Jadi memasukkan kalimat atau frasa baru di dalamnya. Saya yakin akan memasukkan klausa baru di dalamnya. Nah, ini adalah klausa barunya ya Sobat Belajar. Memasukkan klausa saya yakin akan tercapai dan ini menjadi di dalam sebuah kalimat ini. Seperti itu. Jadi ini ada klausa di dalam kalimat. Contoh yang lainnya adalah keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, keberhasilan itu maksudnya di sini untuk menekankan bahwa jika semuanya memiliki persetujuan atau setuju bahwa untuk berhasil ini harus dengan berusaha keras. Nah, dan keberhasilan akan dicapai jika semua orang setuju bekerja atau berusaha keras. Makanya di sini ditekankan dengan kata kita sependapat. Jadi sependapat terlebih dahulu. Seperti itu Sobat Belajar. Oke, lalu selanjutnya adalah tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Nah, maksudnya apa nih aposisi di sini? Nah, keterangan lain di sini adalah contohnya misalnya nama Soekarno-Hatta. Nama Soekarno-Hatta di sini digunakan sebagai nama bandara, namun juga di sini adalah seorang proklamator kemerdekaan RI. Makanya itu adalah keterangan lain atau aposisi. Seperti itu. Lalu yang kedua, di sini juga ada kata evolusi, teori kenisbian dan pembelahan atom. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa evolusi teori kenisbian dan atom ini adalah yang dimaksud dengan temuan ini. Jadi itu adalah penjabaran dari temuan ini. Seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam penjabaran temuan ini. Nah, ini ingin diperjelas. Telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Jadi kalau misalnya kalimatnya tidak ada evolusi, teori kenisbian, dan lain sebagainya, ini akan membuat temuan ini menjadi lebih luas. Dan si penulis maksudnya ingin menspesifikasikan kepada evolusi, teori kenisbian, dan sebagainya. Dan itu. Dan yang terakhir adalah untuk memisahkan sampai. Misal, 2 Januari sampai 5 Januari itu menggunakan tanda pisah ya, bukan tanda hubung. Seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, itu dia penjelasan dari tanda baca kali ini, ada apostrof, tanda hubung, dan tanda pisah. Oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar